Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar walau dari rumah. Pada kesempatan kali ini, ibu akan menjelaskan mengenai praktik siklus akuntansi perusahaan dagang studi kasusnya yaitu PD Subur. Nah, sebagaimana yang kalian tahu, di siklus akuntansi perusahaan dagang, yang menjadi poin pentingnya adalah persediaan barang dagang. Dan ada karakteristik lain, misalnya terjadi penjualan, ada yang penjualan kredit dan juga ada yang penjualan tunai. Atau melakukan pembelian. Nah, pembelian pun juga ada pembelian kredit dan pembelian tunai, sehingga kalian pun harus mampu mengidentifikasi bukti transaksi agar tidak salah. Nah, langsung simak ya video dari Ibu dan jangan ada yang di-skip. Pertama, kalian buka dulu soal yang telah Ibu share di Google Classroom kalian. Kalian pilih Create karena akan membuat data baru. Lalu klik Next, lalu kalian isi Company Information yang terkait dengan informasi profil perusahaan. Langkah selanjutnya kalian klik Next. Nah, di sini akan muncul tampilan Accounting Information. Kita mengatur periode akuntansi yang akan kita jalankan di Mayop Accounting. Yang pertama ada Current Financial Years. Nah, kita bisa lihat dari neraca saldo awal. Jadi di sini neraca saldonya ada di tanggal berapa. Nah, di sini informasi neraca saldonya ternyata adalah neraca saldo akhir bulan yaitu per 30 November 2009. Sehingga kita bisa menganalisis bahwa yang akan kita input dan yang akan kita lanjutkan adalah yaitu per tanggal 1 Desember 2009. Sehingga untuk current financial years-nya itu adalah 2009. Lalu last month of financial years-nya itu adalah Desember. Kenapa? Karena di sini periode akuntansi yang diakuinya adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan dibagi dalam 12 periode bulanan seperti itu. Lalu kita masuk lagi untuk conversion month yaitu bulan awal pengisian transaksi di Mayop adalah Desember. Patokan kita ini ya setelah tanggal ini. Nih, jadi neraca saldo per 30 November 2009 ini akan menjadi neraca saldo awal periode di tanggal 1 Desember 2009, seperti itu. Lalu number of accounting periods-nya adalah 12 atau 12 bulan, yaitu dihitung dari Januari sampai dengan Desember. Lalu kita klik Next, lalu di sini ada konfirmasi terkait dengan accounting information. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada kesalahan, kalian bisa back dulu. Tapi kalau misalnya kalian pastikan di sini sudah benar, maka bisa kalian next untuk lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya di sini ada account list. Account list di sini kita pilih yang kedua, I would like to import. Jadi nanti kita akan mengimport dalam bentuk TXT atau tabs delimited. Lalu kita klik next, company information, kalian bisa ubah mau ditempatkan di mana.
Misalnya di sini PD subur, lalu di sininya latihan perusahaan dagang. Lalu di sininya tulis Indah Khairunisa. Lalu klik next, lalu kita pilih Command Center. Nah, lanjut, ketika sudah sampai sini, kita bisa import akun. Langkah pertama, import akun dulu. Kita bisa caranya file, import data, account, lalu klik account information, lalu kita pilih update existing record. Pastikan dulu ya akunnya itu sudah di input atau sudah dibuatkan dalam bentuk TXT. Apabila belum ada, maka kalian bisa merubahnya. Misalnya di sini, kan kalian bisa melihat bahwa yang tersedia adalah akun dalam bentuk Microsoft Excel atau .xls. Nah, maka kita bisa save as ulang, kita pilih yang TXT atau tabs delimited. Nah, kita save, oke. Oke, yes. Lalu di sininya harus di close dulu. Lalu pilih aja don't save. Jadi kita punya dua format dari file import PD Subur seperti itu. Nah, selanjutnya kita continue. Ini artinya kita mau import ya. Nah, disinilah file importnya. Kita klik match all, lalu kita pilih import. Nah, di sini ada 3 keterangan. Kalau misalnya yang seharusnya benar itu yang seperti ini. Artinya ada 51 akun yang terimport tanpa error, lalu ada kosong yang terskip dan ada yang kosong untuk akun yang terimport dengan peringatan tertentu. Nah, yang benar seharusnya seperti itu. Lalu lanjut. Langkah yang kedua adalah kalian melakukan penataan akun. Jadi untuk akun-akun yang tidak diperlukan bisa kalian hapus. Caranya ada 2 cara, bisa klik kanan di nama akun yang bersangkutan, bisa klik edit, pilih delete account, seperti itu. Terus di yang lainnya juga sama. Tapi untuk yang ada link account-nya atau ada checklist, itu nggak usah dihapus dulu karena memang tidak bisa dihapus. Nah, jadi kita sementara diamkan dulu, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kan kita atur setting link account, supaya yang tadi ada checklist-nya itu nanti untuk akun-akun yang tidak terpakai bisa dihapus. Pertama kita atur dulu yang account and banking account. Nah, di sini maksudnya current year's earning itu adalah laba tahun berjalan. Nah, di sini kita cek apakah ada akun di PD Subur yang memiliki karakteristik dan fungsi yang sama dengan current year's earning. Jadi ada di kode 3 ya, karena terkait dengan equity. Nah, ternyata ada income summary. Jadi di sini income summary itu ikhtisar laba rugi itu memiliki karakteristik yang sama dengan current year's earning. Karena ini dia tidak ada tanda panah ke bawah yang bisa mengganti, maka otomatis akun yang kita punya di equity ini untuk current year's earning harus disubstitusi ke income summary. Yang sebelumnya sudah kita import, ini kita delete dulu, lalu kita ubah dari sini. Supaya kenapa? Supaya nanti setup link account-nya terganti. Berdasarkan pada akun dari PD Subur. Oke, kita buka, kita cek kodenya 31300 dengan nama akun income summary. Nah, sudah, kita bisa klik OK. Nah, ini terganti ya, 31300. Lalu selanjutnya untuk petanya rekening, kita cek di akun PD Subur, ternyata tidak ada ya yang memiliki karakteristik yang sama di akun ini. Jadi untuk petanya rekening kita
biarkan menggunakan kode akun yang berasal dari Mayop. Selanjutnya untuk yang ketiga, historical balancing. Ini juga ternyata tidak ada akun dari PD Subur yang memiliki karakteristik yang sama dengan historical balancing. Jadi kita biarkan untuk historical balancing menggunakan akun Mayop. Selanjutnya untuk electronical payments, di sini juga tidak ada terkait dengan akun yang memiliki karakteristik atau fungsi yang sama, jadi kita biarkan menggunakan akun Mayop. Lalu untuk undeposit fund kita ganti menjadi cash in bank. Yes, klik OK jika sudah selesai. Selanjutnya kita ubah settingan dari link account yang kedua, yaitu sales account. Di sini untuk tracking receivable kita pakai account receivable. Lalu untuk customer receipt kita menggunakan akun cash in bank. Lalu untuk 4 opsi di bawahnya kita cek apakah ada akun yang menampung terkait dengan hal tersebut. Misalnya akun angkut penjualan, uang muka penjualan, diskon penjualan, sama denda atas keterlambatan pelunasan piutang. Kita bisa cari. Nah, kan ternyata tidak ada ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa tidak usah ada yang disentrang. Selanjutnya kita ke setup link yang ketiga. Ini untuk tracking payable diganti jadi account payable. Lalu untuk paying diganti cash in bank. Selanjutnya untuk 5 opsi di bawahnya yang di checklist hanya pada bagian IP freight on purchases, pilih freight paid. Sedangkan yang lainnya tidak ada akunnya ya di PD Subur. Selanjutnya setup link account yang keempat yaitu payroll account. Untuk bank account for cash payment pilih cash in bank. Untuk bank account for check payment pilih cash in bank. Lalu untuk electronic payments biarkan menggunakan akun Mayop. Lalu untuk default employer expense account pilih other operating expense. Lalu untuk wages expense account pilih wages and salaries yang akun PD Subur ya. Ini akun PD Subur, ini akun Mayop nih. Jadi hati-hati ketukar. Kita pakai yang akun PD Subur. Lalu default tax or deduction payable accounts pilih yang income tax payable. Oke. Maka selanjutnya adalah menghapus akun yang tidak terpakai, yang sudah tidak ada link akunnya. Langkah selanjutnya adalah memasukkan saldo awal akun neraca saldo. Adanya dari setup balance, lalu pilih account opening balance. Di bagian sini ya, ini adalah neraca saldonya. Kita masukkan yang ada nilai nominalnya, dan jangan lupa jika ada akun kontra maka kita tulis dengan minus. Ini ada 39.480 dalam ribuan rupiah, berarti kita tambahin nolnya 3. Lanjut, petty cash, dan seterusnya. Akun kontra nih, allowance for default debt, penyisihan piutang tidak tertagih, cadangan kerugian piutang atau disebutnya. Nah, itu pakai minus baru tulis nominal. Lanjut, merchandise inventory.
Lalu akun payable, kode akun 2, lanjut ke kode akun 2 lagi. Lalu ada drawing. Jangan lupa drawing ini akun kontra dari modal atau kapital. Dipakai minus ya. Oke, sampai amount left to balance catatnya 0,0 berarti tandanya nih saldonya sudah balance. Nah, dilihat ya di sini ketika kita memasukkan conversion yaitu bulan 12, berarti nanti saldo awal ini adalah di tanggal satunya yaitu 1/12/2009 seperti itu. Jadi jangan sampai salah, walaupun di sini keterangannya adalah trial balance per 30 November, bukan berarti di sini 01/11/2009, bukan, salah justru yang kayak gitu. Tuh, jadi mana ada periode akuntansi yang mundur ke belakang, seharusnya dia itu adalah maju ke depan. Seperti itu ya, ketika ini udah diberitahu bahwa saldo per tanggal 30 November, maka yang kita input itu adalah ya saldo awal untuk 1 Desember 2009. Jika udah sesuai, kita klik OK. Oke. Langkah selanjutnya adalah mengatur kode pajak. Pilih list, pilih tax code, lalu hapuskan akun atau kode-kode pajak yang tidak perlu. Sisakan GST dan juga NT. Nah, lalu di sini untuk GST kita ganti menjadi PPN. Karena tadi ada keterangannya ya. Nih, setiap penjualan dikenakan PPN. Terus tadi juga di atas ada keterangan juga setiap pembelian diperhitungkan PPN. Seperti itu. Jadi kita pastikan pajak yang digunakan adalah PPN, pajak pertambahan nilai.
Nah, PPN tarifnya kan 10%. Lalu di sini link account for tax collected. Collected artinya kita yang ngumpulin. Berarti saat terjadinya penjualan ya pakainya PPN outcome. Lalu di sini link account for tax paid, kita yang kena potongan, kita yang membayar di restoran atau di tempat orang lain. Jadi kita pakainya PPN masukan atau PPN income. Seperti itu. Lalu untuk yang kedua ini diatur juga walaupun nggak ada ngaruhnya sih karena rate itu 0%, tetapi supaya kita lebih paham aja dan nanti ketika kita ada di transaksi pas penginputan bukti transaksi tidak error untuk kode-kode pajak yang kena PPN maupun yang tidak kena PPN. Jadi ini kita alokasikan aja ke akun-akun ini. Walaupun nanti rate-nya tetap 0% sehingga memang tidak ada atau tidak dikenakan pajaknya. Lalu kita close. Langkah selanjutnya kita membuat kartu piutang utang dari card list ya. Jadi kita pilih card list, lalu pilih langkah selanjutnya yaitu kita membuat kartu piutang dan utang ya dari card file, lalu nanti kita pilih card list seperti itu. Selanjutnya kita memasukkan saldo awal piutang dan saldo awal utang. Selanjutnya kita memasukkan saldo awal piutang dan utang dagang. Pertama satu-satu dulu nih ya, piutang dulu dengan cara setup, lalu kita pilih balance, kita pilih customer balance. Customer detailsnya pilih salah satu, Ibu sarankan sih urut ya, jadi dari C001, lalu kita pilih add cell, kita enter, kita masukkan untuk invoice ini adalah nomor faktur, bisa kalian ketik, bisa juga kalian copy. Lalu untuk tanggalnya 25 November 2009. Lalu untuk memonya saldo awal piutang. Untuk total including tax-nya yaitu yang ini ya, jumlahnya. Jadi udah termaksud nilai penjualan ditambah PPN. Sehingga tax code-nya NT, karena ini sudah mewakili di dalam sini nilai nominal tersebut. Lalu kita pilih record untuk merekam transaksi, lanjut ke customer yang kedua dengan cara yang sama. Lanjut, kita sudah berhasil, sudah balance nilai piutangnya yaitu 85.800. Kita bisa cross check sedikit ya dari sini. 3400, 28600 sama 23100. Sedangkan yang tidak ada saldonya, tidak ada keterangan seperti prima persada komputer, tidak usah kita set up balance customer balance ya, tidak perlu. Lalu lanjut kita ke pengisian saldo awal utang dari setup balance supplier balance, lalu pilih supplier detailsnya dari S001 dulu, lalu add purchase untuk menambahkan nilai saldo.
Lalu masukkan nomor faktur, tanggal terakhir faktur transaksi. Lalu di sini tulis aja saldo awal utang. Lanjut ke supplier yang kedua. Enter aja. Nomor fakturnya. Ini total including tax-nya yang jumlah ya. Nah, ini yang tax-nya NT. Lanjut untuk supplier yang ketiga. Dengan cara yang hampir sama ya. Dengan cara yang sama, walaupun pengisian datanya pasti beda, maksud saya gitu. Nah, congratulation artinya nilai yang diinput untuk per nama supplier sudah sama dengan yang ada di neraca saldo awal untuk nilai dari purchases. Lanjut kita close. Selanjutnya adalah kita membuat item persediaan barang. Nah, cara inventory, pilih item list, kita klik new. Di sini ada dua jenis persediaan, ada dua jenis item barang. Ini kode, masukkan kode, bisa diketik, bisa di-copy. Cuman kalian usahakan diketik karena berlatih untuk mengetik cepat. Ini I buy, I sell, dan I inventory untuk persediaan barang dagang. Untuk cost of sales-nya I buy itu adalah pada saat membeli ya, purchase. Lalu I sell untuk saat menjual item ini diakuinya sebagai akun sales. Lalu pada saat menyimpan item ini diakuinya sebagai merchandise inventory. Lalu untuk buying details-nya, text code when bold, seperti yang tadi kita sudah lihat dia informasi terkait dengan pembelian dia PPN. Lalu untuk buying unit of measure-nya di sini unit ya. Jadi kita tulis unit. Lalu untuk selling-nya di sini juga PPN. Tadi ada di informasi terkait penjualan barang. Di sininya unit. Ini hanya membuat kartu dari persediaan barangnya saja. Lalu masukkan kode yang kedua. Nah, ini kalau kalian tadi klik new, ininya udah otomatis sama kayak yang awal kalian buat. Kita klik OK, lalu langkah selanjutnya adalah menginput saldo awal item persediaan dengan cara bisa di count langsung ke just inventory juga bisa. Tapi saya biasanya dari count inventory dulu karena kita akan menginput kuantitasnya terlebih dahulu. Portage M300 20 unit, lalu satelitnya 16 unit.
Kita enter, lalu kita pilih adjust inventory, akun apa nih yang akan dipakai. Akunnya yang dipilih adalah merchandise inventory, kita klik new. Nah, ini kan terkait dengan stok ya, persediaan barang dagang. Kita pilih opening balance. Lalu di sini date-nya, kan di sini per 30 November 2009, tapi kita masuk ke transaksi conversion mode-nya itu adalah bulan Desember. Jadi kita patokan seperti neraca saldo awal, yaitu per 1 Desember 2009. Lalu di sini memonya adalah saldo awal persediaan. Dari unitnya. Kita record. Lalu kita pilih just inventory. Nah, udah ada ya tampilannya di sini. Ini saldo awal piutang, utang, lalu persediaan. Artinya kita sudah masuk dan sudah berhasil terinput di dalam Mayop Accounting. Oke, langkah selanjutnya adalah kita cek keakuratan settingan awal siklus akuntansi PD Subur dengan cara klik account company data auditor, lalu di sini ada tampilan company file overview terkait dengan data kita, lalu ada account reconciliate terkait dengan kode-kode akun tipe bank, lalu di sininya kalian pilih 1 tahun saja. Kita run review. Nah, yang benar itu harusnya adalah checklist semua hijau. Seperti ini. Di sini sudah tepat. Berarti setting data awal transaksi di Mayop sudah berhasil, yang artinya kita bisa langsung lanjut ke penginputan dokumen transaksi.